Angka kasus COVID-19 naik tajam di banyak negara Eropa. Prancis jadi yang terbanyak. Negara Prancis catat rekor penambahan harian lebih dari 30.000 kasus per hari. Prancis mencatat rekor penambahan harian kasus positif COVID setelah kasus di negara tersebut bertambah lebih dari 30.000 dalam satu hari. Lonjakan itu terjadi menjelang pengetatan yang dilakukan di Paris dan 8 kota lainnya pada Sabtu. Sebanyak 30.621 kasus baru terkonfirmasi pada Kamis dan lebih tinggi dari biasanya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa pembatasan yang ketat sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Jutaan orang di Eropa diminta untuk mengikuti sejumlah kebijakan baru yang ketat di tengah upaya pemerintah melawan gelombang kedua. Mulai Sabtu, bersosialisasi di dalam ruangan akan dilarang di London karena ibu kota Inggris dan daerah-daerah lain di Inggris akan menghadapi tingkat kewaspadaan COVID yang lebih tinggi. Selain Prancis, negara-negara lain termasuk Italia, Polandia, dan Jerman mencatat kenaikan harian terbesar mereka dalam kasus baru pada hari Kamis sejak pengetesan massal dimulai. Rusia mencatat jumlah kasus harian juga tinggi, sebanyak 286 orang dilaporkan. WHO mendesak pemerintah Eropa untuk meningkatkan dan mengambil tindakan saat benua itu melewati ambang 1.000 kematian yang dilaporkan setiap hari. Apa yang terjadi di Prancis? Pembatasan-pembatasan baru sebelumnya diumumkan pada hari Rabu oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memerangi tingkat infeksi yang melonjak di seluruh Prancis. Para penduduk Paris di wilayah pinggiran kota serta 8 kota lainnya, termasuk Marseille dan lain, tidak akan dapat meninggalkan rumah mereka tanpa alasan yang sah antara pukul 9 dan 6 mulai Sabtu selama setidaknya 4 minggu. Macron mengatakan dia bertujuan untuk mengurangi kenaikan kasus harian menjadi 3.000. Perdana Menteri Jean Castex mengatakan polisi akan dikerahkan untuk memberlakukan jam malam, tetapi orang masih akan diizinkan pergi kerja atau mengunjungi rumah sakit atau juga apotik. Pada hari Kamis, polisi Perancis merazia rumah-rumah, pejabat senior pemerintah dan kesehatan sebagai sebagian dari penyelidikan penanganan pandemi mereka. Pemerintah menghadapi kritik atas kekurangan peralatan dan waktu respon yang juga lambat. Lalu seberapa buruk situasi di Eropa? COVID-19 saat ini menjadi mimpi buruk. Ketika gelombang pertama menghantam benua itu, Direktur WHO Eropa, Dr. Hans Kluge, mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis, salah satu alasan peningkatan kasus yang terlihat dalam beberapa pekan terakhir adalah lebih banyak orang muda yang dites positif terkena COVID, katanya. Dan menambahkan bahwa tingkat kematian yang lebih rendah adalah karena demografi itu lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal akibat COVID-19 daripada orang yang lebih tua. Namun proyeksi penyebaran penyakit itu di Eropa tidak optimis, jelasnya. Jika pemerintah Eropa melonggarkan pembatasan mereka, proyeksi penyebaran virus menunjukkan bahwa pada Januari 2021 mendatang, tingkat kematian harian akan mencapai 4 hingga 5 kali lipat lebih tinggi daripada selama April lalu, kata Dr. Kluge. Tetapi jika 95% orang memakai masker dan kebijakan jarak sosial lainnya diterapkan, Eropa dapat menghindari sekitar 281.000 pada Februari, tambahnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kesehatan mental dan kekerasan dalam rumah tangga ketika memperlakukan pembatasan dan melakukan segala yang memungkinkan untuk menjaga sekolah tetap buka. Sementara itu, Komisi Eropa telah meminta negara-negara untuk meningkatkan persiapan mereka, menasihati pemerintah untuk mengkoordinasikan pelacakan kontak dan juga penyebaran vaksin kelak. Pada hari Kamis, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen meninggalkan
pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa untuk melakukan isolasi diri setelah seorang anggota kantornya dinyatakan positif. Dia mengatakan bahwa dia sendiri telah dites negatif tetapi tetap akan mengisolasi diri sebagai tindakan pencegahan. Tingkat penyebaran COVID semakin mempercepat di seluruh Eropa dalam beberapa pekan terakhir setelah infeksi mulai meningkat pada Agustus dan September kemarin. Di Republik Ceko yang saat ini memiliki tingkat infeksi tertinggi di Eropa juga kasusnya meningkat hampir 2 kali lipat pada bulan Oktober menjadi 139.290 kasus. Sementara itu, Islamofobia saat ini menjadi topik hangat akibat pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Suasana saat ini semakin panas akibat majalah Charlie Hebdo dengan menayangkan kartun Nabi tersebut memunculkan berbagai kecaman yang dilayangkan umat muslim dunia. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah Rusia justru mengatakan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika penistaan ajaran agama baik Islam maupun yang lain terjadi di negaranya. Dilansir dari jurnal Presisi dalam artikel Salut, belak-belakan Rusia ungkap dirinya negara muslim. 20 juta warga kami adalah muslim. Dan antara Kremlin Dmitry Peskov selaku juru bicara pemerintah Rusia mengatakan bahwa negaranya melarang media yang menerbitkan penistaan seperti kartun yang merujuk pada penghinaan kepada satu ajaran agama. Peskov menjelaskan keberadaan media semacam itu di negara kami sama sekali tidak mungkin, termasuk dari segi legislasi ataupun peraturan perundang-undangan. Saat ini kemudian Peskov mengungkapkan bahwa setidaknya sebesar 20 juta warga Rusia adalah penganut muslim. Rusia sebagian adalah negara muslim, terdapat hingga 20 juta muslim di Rusia, di mana tentu saja agama fundamental adalah Kristen yang paling utama, adalah ada orang Kristen yang tinggal di sini. Keunikan negara kami justru ada pada sifat multiteknik dan juga multi agama, dan semua agama hidup dengan saling menghormati satu sama lain, jelas Peskov. Pernyataan tersebut muncul setelah terjadi skandal yang mana telah diprovokasi oleh majalah Perancis bernama Charlie Hebdo dengan menerbitkannya kartun Nabi Muhammad sehingga melukai jutaan umat muslim di dunia.